meluangkan waktunya untuk acara kami, yaitu pembebasan dari program pendidikan guru penggerak. Kebetulan sekolah kita itu ada berdua ya, saya dan Bu Diana. Dan untuk kali ini saya akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 yang berjudul budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Hawagelis. Salam serta salam, mari kita panjatkan kepada Rasulullah SAW agar kita kelak di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Sebelum masuk ke materi, saya ada pantun ya, ada slogan dulu. Air bersih tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya untuk mengucapkan salam pada hadirin sekalian. Jadi warga itu dulu. Baik, Bapak Ibu, sepertinya tadi di sesi Diana kita sudah menyimak banyak sekali ya informasi yang bermanfaat untuk kita, khususnya tema budaya positif. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Boleh minta berdiri Bapak Ibu semuanya, silakan. Untuk penyegaran biar kita tidak lelah terus. Oke, silakan peregangan dulu. Kita mulai, tangan kanannya diacungkan ke atas. Ya. Satu saja, jangan boleh. Ikuti perintah saya. Putar searah jarum jam. Pelan saja, pelan. Lebih cepat. Dipercepat. Cepat, dipercepat. Ikuti perintah saya. Cepat. Awas, keep notice. Notice. Pelan. Pegang dagu. Siapa yang salah memegang dagu? Berarti Bapak dan Ibu kurang konsentrasi. Terima kasih, itu acting dari saya. Nah, itu salah satu bentuk konsentrasi ya, walaupun kata-kata saya dagu, tapi saya dan begini. Kalau Bapak yang konsentrasi berarti memegang dagu sebenarnya seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, ini ya, saya langsung saja untuk masuk ke materi budaya positif. Sebenarnya budaya positif di sekolah kita itu sudah sangat baik sekali ya, karena banyak tadi disebutkan oleh rekan saya hal-hal yang sudah dilakukan seperti ketika pagi ya menyapa siswa, kemudian ada kegiatan literasi, kemudian ada ruang bersih dan lain sebagainya. Nah, tentunya di sini sebagai seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif ya. Nah, budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep 6 konsep yang ada di dalam layar tersebut. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, ini adalah kegiatan pemantik. Jika satu tangan Anda mengepal karena menyimpan sesuatu, anggap saja yang di kepalanya itu di dalamnya itu yang berharga, misalnya berlian. Nah, untuk melindungi kepala tangan Anda tersebut, Anda sekuat tenaga yang melindunginya dari rekan yang mencoba membukanya dengan segala cara. Nah, pertanyaan pemantiknya, apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda?
dalam kegiatan ini siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol? Pertanyaan yang pertama, apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda? Tidak. Ada yang menjawab iya? Tidak semua, oke. Nah, dalam kegiatan ini siapa yang sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol? Nah, jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol. Kita akan membuka kepala tangan ataupun menutupnya itu tergantung kita sendiri. Itu namanya posisi kontrol. Nah, kita dan ini berdasarkan atau sesuai dengan teori dari Glasser ya, seorang psikolog asal Amerika itu. Karena tadi ya kegiatan pemantik tadi itu merefleksikan bahwa apa yang kita lakukan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dasar yang ada saat itu. Jadi jawabannya bisa dibuka, bisa tidak sesuai dengan kebutuhan dasar waktu itu. Misalnya ketika kepala saya harus dibuka walaupun itu sesuatu yang berharga yaitu berlian, tapi ketika itu kebutuhan dasar saya adalah butuh uang. Jadi terbukalah kepala saya, jualah saya kepada orang yang di hadapan saya untuk berlian itu. Terima kasih. Nah, kemudian dari budaya positif tersebut, dari disiplin positif tersebut, kemudian muncul miskonsepsi ya tentang teori kontrol yang baru kita singgung barusan. Nah, di sini ada gambar apa ya ini? Gambar karikatur di depan itu kayak apa ya? Mau diputar gitu, memakai kunci. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol yang terjadi pada diri manusia. Itu yang pertama, atau bisa kita ibaskan kepada guru ya, karena kita itu sebagai guru atau pendidik. Nah, ilusinya guru itu dapat mengontrol murid. Padahal kalau kita amati dari teori kontrol pertama itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya ada siswa yang mau diperintah oleh kita, artinya dia sedang menyerahkan kontrolnya kepada guru. Nah, itu nanti ada efek negatifnya. Sepertinya tadi saya simak itu sudah dibahas di Buliana ya. Kemudian ilusi berikutnya, kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, biasanya ini sering kita lakukan kepada siswa atau misalnya kepada orang lain dengan mengkritik ya, kemudian membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter yang kita kritik atau yang kita tuju. Padahal itu adalah miskonsepsi atau salah konsep ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Padahal penguatan positif itu contohnya ya, ketika kita memberikan hadiah itu adalah penguatan positif. Tapi sebenarnya ini merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol, karena di dalam pemberian hadiah itu ada jangka waktu pendek. Misalnya kalau siswa diberikan hadiah itu ada pengharapan, sedangkan kita lihat siswa lain yang tidak mendapatkan hadiah, bagaimana? Adakah pengaruh negatifnya yang terjadi pada dirinya? Itu ya yang dimaksud ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, ini kita semua ya, karena kita sudah di atas 17 tahun ya, karena kita sudah dewasa. Nah, itu adalah miskonsepsi dari teori kontrol. Ya, maksudnya tuh kalau ke anak gitu ya, ke siswa gitu, kita tuh guru, kita tuh dewasa, jadi bisa gitu mengontrol siswa. Padahal kalau kita sudah memahami teori kontrol itu tidak ya. Kemudian, nah ini
nggak kelihatan, nanti saya bacakan ya Bang. Nah ini stimulus responnya awalnya itu realitas kebutuhan kita itu sama. Jadi itu anggapan umumnya bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini ada sampai 7 kalau nggak salah ya. Nah kemudian saya bacakan yang ininya aja, saya random. Nah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini yang teori stimulus ya. Kemudian yang teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Oke, lanjut. Nggak usah, udah SPP-nya. Nah kita masuk ke materi disiplin positif. Nah dari sini awal mula kenapa dicetuskan budaya positif itu. Ini subtema yang dibahas pertama ya. Disiplin positif itu merupakan cara atau pendekatan ya yang ditempuh. Ya, disiplin positif itu merupakan pendekatan untuk menerapkan disiplin dan dalam diri anak berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk menanamkan motivasi kepada siswa agar mereka itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini berasal dari diri murid sendiri, yaitu disebut motivasi intrinsik atau keluar dari dirinya sendiri, tidak karena unsur luar atau ekstrinsik, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan atau budaya positif, maka warga sekolah dan pemangku kepentingan berkolaborasi menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, mewujudkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan pembelajar sepanjang hayat. Nah, dari disiplin positif itu kita akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah prinsip luhur atau nilai-nilai yang disepakati bersama tanpa memandang suku, ras, bangsa maupun agama. Nah, di Indonesia nilai-nilai kebajikan yang dipakai di dinas pendidikan yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, diharapkan jika disiplin positif sudah tertanam dalam diri murid, maka akan mendukung terciptanya 6 karakter pelajar Pancasila. Saya lihat kalau di SMP Negeri 1 Wulandari, insya Allah ya sudah luar biasa karena ibu bapak gurunya juga sangat hebat. Mereka rajin membuka PMM, melakukan pelatihan mandiri, sehingga saya pikir materi ini sudah tidak asing lagi ya buat ibu dan bapak semuanya. Kemudian, nah ini adalah contoh nilai kebajikan universal yang ada di setiap negara atau instansi yang memakainya. Ini saya tampilkan dua saja. Nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang mempunyai 6 karakter itu ya. Bapak Ibu guru sudah hafal semuanya ya. Pak Lusin apa? Ya. Coba Pak Lusin nomor 1 apa? Yatim yang apa? Gak boleh memaksa Bu. Profil pelajar Pancasila. Tuhan yang berkebinekaan global. Keren.
kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa. Nah itulah nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di dinas ya, Departemen Pendidikan Republik Indonesia. Kemudian kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, pasti manusia itu melakukan motivasi ada alasannya. Di sini pada dasarnya manusia memiliki motivasi yang selalu berkaitan dengan kehidupan. Nah, motivasi itu dibagi menjadi dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi perilaku manusia ini dicetuskan dalam teori Dian Goosen. Jadi yang pencetusnya adalah Diane Goosen yang membagi bahwa ada 3 perilaku manusia itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang merasa ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut Bapak Ibu, di antara 3 ini mana yang termasuk motivasi intrinsik? Yang nomor 1, 2, atau 3? Yang intrinsik nomor 3 ya Bu Wulan. Nah, berarti yang nomor 1 dan nomor 2-nya termasuk motivasi ekstrinsik. Ya, baik, betul ya Bu Wulan. Terima kasih jawabannya. Memang seharusnya dalam melakukan sesuatu ya, termasuk kita ataupun murid itu harus berdasarkan motivasi intrinsik, yaitu yang terlahir atau menjadi terlahir dari dalam diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang ke-1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini bisa kita lihat dalam keseharian murid kita ya Pak Bu. Barangkali misalnya kalau masuk telat atau tidak tepat waktunya, mungkin karena di sekolah kita sudah ada sebuah tata tertib peraturan sekolah, sehingga siswa itu termotivasi ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, termotivasi untuk bangun pagi-pagi kemudian berangkat ke sekolah karena untuk menghindari hukuman, seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa motivasi yang paling baik itu adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri tanpa adanya sesuatu imbalan atau hukuman. Ada juga misalnya nah itu yang tadi yang hukuman. Kalau yang imbalan berarti diberi hadiah atau sesuatu, seperti itu. Nah, ini ada studi kasus ya. Ina kurang menguasai pelajaran matematika sehingga saat pelajaran berlangsung dia banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pak Seno melihat aktivitas Ina ini langsung memberi pertanyaan. Ina gagap lalu menjawab pertanyaan Pak Seno dan tak sengaja menjatuhkan tasnya. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ina. Pak Seno membiarkan keadaan itu, bahkan meminta Ina berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya sendiri. Kelas menjadi gaduh. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Bapak Ibu Guru, setuju tidak? Pak Ucin setuju? Apa? Tidak setuju. Ya, semua sepakat tidak setuju. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak Riyadi. Baik. Kita lihat ya. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses ya untuk hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi disiplin ini kaitannya dengan
disiplin positif itu ada berupa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau kejadian tadi Ina itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, berarti itu ya hukuman. Tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang, kemudian korban tidak mendapat keadilan. Itu yang terakhir, anak akan tersakiti. Betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi dari materi disiplin positif ini kita bisa mendapatkan perbedaan ya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu seperti apa ya yang harus dilakukan sama Pak Seno kepada Ina itu, Pak? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau bentuknya konsekuensi bukan hukuman, kan Pak Usin bilang tidak setuju. Gimana Pak kalau konsekuensi? Ya, Pak Haji silakan. Hukuman yang memang sudah disepakati sebelumnya. Ya, kalau konsekuensi kan hukuman yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi kalau mereka tahu itu salah, nanti hukumannya begini sudah disepakati. Terima kasih Pak Haji. Jadi kita di sini bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di dalam konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Memang tidak nyaman ya untuk murid, tapi dalam jangka waktu pendek. Lalu korban bisa diabaikan dan murid tidak dibuat murid itu dibuat tidak nyaman. Masih tetap ada ya kaitannya dengan hukuman tadi, tapi saya ingin menjelaskan di sini kalau hukuman itu sifatnya situasional, jadi dadakan. Misalnya kita marah, anak ada yang tidak mengerjakan PR, suruh maju ke depan, kemudian suruh berdiri di depan kelas. Nah, berarti si anak itu tidak tahu apa yang akan dialami oleh dirinya akibat dia menerima hukuman. Tapi kalau konsekuensi kita menggunakan restitusi, paling tidak menggunakan 5 posisi teori, 5 posisi kontrol guru sebagai misalnya sebagai pembuat merasa bersalah tetap manggil, kemudian memberi hukuman seperti itu ya. Nah, tapi memberi hukumannya itu bergerak menjadi konsekuensi. Jadi ditanyain, kenapa kamu gak ngerjain PR? Lupa Bu. Kenapa lupa? Tadi malam saya ketiduran. Nah, karena saya terlalu larut malam terlalu malam bermain game online misalnya seperti itu. Nah, kamu bersedia tidak nanti waktu istirahatmu dipakai untuk mengerjakan PR yang belum kamu kerjakan? Itu adalah konsekuensi. Jadi memang ada gitu, tapi berdasarkan kesepakatan kita bisa nanya juga apa kesepakatan atau keyakinan kelas kalau kamu nggak mengerjakan PR. Ya Bu, saya harus mengurangi waktu istirahat saya untuk mengerjakan PR sampai selesai. Nah, di situ. Oke. Nah, dari hukuman dan konsekuensi tersebut kita nanti akan beralih kepada restitusi. Udah slide show Bu, biar kelihatan. Baju sedikit, betik, Perbedaan hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Di sini hukuman sifatnya itu sifatnya tidak berencana dan siswa tidak tahu apa yang akan terjadi. Lalu hanya satu arah saja tanpa melalui kesepakatan. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Haji tadi. Nah, kemudian kalau penghargaan itu suatu peristiwa yang diinginkan namun ada syaratnya. Misalnya kita memberi hadiah karena dia sudah mengerjakan
itu. Nah, sebetulnya penghargaan ini juga kurang baik ya Bapak Ibu. Saya tahunya di sini karena setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, karena itu penghargaan itu masa berlakunya itu dalam jangka pendek. Kalau si anak sudah mendapatkannya ya sudah gitu, tidak ada jangka panjang yang dia ingat gitu. Nah, apa yang dia capai sudah berhasil seperti itu. Kemudian tidak efektif, kemudian merusak hubungan karena dipuji misalnya di depan orang banyak. Nah, ini membuka peluang negatif untuk yang lainnya yang tidak mendapatkan hadiah tersebut. Nah, bedanya dengan konsekuensi itu kegiatan yang diterima oleh murid saat melakukan pelanggaran sampai batas tertentu dan siswa diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan tambahan. Seperti itu. Kemudian, nah di sini karena Bapak dan Ibu guru semua sudah memahami bedanya hukuman dan konsekuensi, ini ada beberapa, ada 4 ya, ada 4 pernyataan. Saya bacakan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu merupakan hukuman atau konsekuensi, Pak? Hukuman. Baik. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mencatat 100 kali kalimat saya tidak terlambat tadi merupakan Hukuman. kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat karena terlambat. Beri tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Nah, ini kita akan beralih kepada restitusi ya. Jadi restitusi itu memang sebuah kata yang baru di kedengaran kita ya Bapak Ibu, tapi tidak baru bagi yang sudah terlalang buana di PMM, di pelatihan mandiri mungkin seperti itu. Nah, restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan positif. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi siapa antara murid dengan guru ya untuk mencari solusi masalah yang dihadapinya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi juga membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menghargai dirinya. Nah, kita masuk ke bagian poin berikutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah itu dibuat biasanya ketika di tahun ajaran baru. Saya percaya dan yakin ibu bapak guru semua hebat-hebat ya di SMP Negeri 1 Hulu itu sudah membuat keyakinan kelas ya, apalagi yang berfungsi sebagai wali kelas. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Guru dan murid sama-sama melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Terus yang kedua, pertanyaannya, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Lalu pertanyaan ketiga, apakah keyakinan kelas dapat mewujudkan budaya positif? Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, saya akan ngasih pertanyaan pemantik sebelumnya tentang mengapa sih kita itu memiliki peraturan menggunakan helm saat berkendara sepeda motor. Ada yang bisa bantu jawab, Bapak Ibu? Keselamatan, Bu. Iya, bagus, baik. Betul sekali Bu Yuni. Jadi memang tujuannya untuk keselamatan, bukan apa? Biasanya kita apa? Iya, menghindari polisi takut di
jawaban Bu Yuni dengan jawaban kedua itu tentu berbeda. Nah, jawaban Bu Yuni itu demi keselamatan merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang diakui ya di setiap negara tanpa memandang ras, agama, bahasa, ya, sosial dan seterusnya. Nah, kalau peraturan kelas artinya ini komunikasi yang membuatnya itu hanya sepihak saja, hanya yang membuat peraturannya saja tanpa melibatkan siapa yang akan dikenai aturannya itu. Bisa dipahami nggak Bu? Ya, jadi kalau misalnya keyakinan kelas, kita berkolaborasi dengan siswa, mengumpulkan siswa di dalam kelas, kemudian membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kamu itu mau memiliki kelas yang seperti apa? Silakan tulis keinginannya di papan tulis. Nah, dari kesepakatan kelas yang sudah dicantumkan oleh peserta, oleh murid, nanti kita kelompok-kelompokkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, dari nilai kebajikan itu muncullah menjadi keyakinan kelas. Itu. Nah, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, berarti kalau biar efektif kita selalu mensosialisasikannya, ya. Paling tidak meluangkan waktu gitu sebelum jam pelajaran 1 menit atau berapa detik gitu untuk berkolaborasi, ya, meyakinkan atau menebarkan keyakinan tentang keyakinan kelas yang sudah kita miliki. Apakah keyakinan kelas dapat mewujudkan budaya positif? Tentu itu sangat luar biasa, ya. Nanti budaya positif yang terbentuknya itu sangat luar biasa sekali. Jawabannya. Kemudian lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 7B. Ini keyakinan kelas juga yang saya ambil dari internet. Kemudian masuk ke subtema berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, jadi bukan hanya murid saja, sama guru juga memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup, ya. Kita harus penuh sandang, papan, pangan, rasa aman dan reproduksi, ya, sebagai manusia atau makhluk sosial. Nah, contoh misalnya kita mendapatkan kasus di kelas itu ada siswa yang suka meminta-minta makanan temannya. Nah, kita jangan langsung membuat dia itu merasa bersalah. Kita lihat dulu, berarti si siswa itu dilihat dari teori kebutuhan dasar manusia telah gagal dalam bukan gagal, ya. Jadi artinya dia memperjuangkan kebertahanan hidupnya dengan cara meminta makan kepada temannya. Nah, itu jangan dilihat dari segi negatifnya, ya Pak Bu. Nah, segi positifnya itu bisa mengimbas kepada kebutuhan dasar yang lainnya. Misalnya menginginkan rasa kasih sayang dan rasa diterima, karena dia mungkin dari rumahnya nggak dikasih jajan, nggak ada makanan, jadi ketika di sekolah dia minta paksa kepada temannya. Kemudian kebutuhan dasar yang lainnya juga bisa diimbas penguasaan, ya, kemampuan dia meminta paksa, ya, makanan pada temannya itu. Kemudian ya itu 3 saja. Nah, untuk contoh yang penguasaan, nah misalnya ada siswa yang aktif gitu di kelas itu. Kalau misalnya ada guru memberikan pertanyaan, dia aktif
kebutuhan dasar murid tentang penguasaan. Jadi dia membutuhkan pengakuan bahwa saya itu mampu, saya minta diakui. Nah, itu penguasaan. Nah, kemudian kebebasan itu kebutuhan atas pilihan. Jadi murid juga memiliki pilihan. Jadi sebagai manusia ya, kita juga memberikan kebebasan kepada murid seperti itu. Nah, kesenangan juga ini tentunya sebagai manusia kita juga memiliki kebutuhan dasar yang yaitu bersenang-senang. Kalau di kelas ini aplikasinya, jadi kalau kita belajar hanya monoton tanpa misalnya ada rasa senang-senangnya, karena pada dasarnya murid itu sifatnya ingin bermain. Nah, jadi silakan modifikasi pembelajaran Bapak Ibu guru di kelas itu dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia dari segi kesenangannya, dengan bernyanyi, dengan ice cream, dengan apapun itu bisa Ibu lakukan dan Bapak Ibu di kelas seperti itu. Kemudian masuk ke submateri yang berikutnya, posisi kontrol restitusi. Nah, ini posisi kontrol itu yang sudah tadi kita simak sama-sama di kasusnya Pak Agus ya, di materinya Bu Diana, bahwa dalam dunia pendidikan itu restitusi merupakan metode pendisiplinan yang paling baik. Restitusi itu diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Nah, di sini posisi kontrol guru itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita lihat di sini bisa terbaca Bapak Ibu. Ini ada motivasinya. Ya, ada 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, kalau penghukum itu apa yang diperbuat dulu? Menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, hasilnya memberontak itu siswa yang seperti itu kan ya, kemudian menyalahkan orang lain, lalu berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi nggak anggap gurunya itu kalau posisi Bapak Ibu masih sebagai penghukum. Kemudian murid berkata, biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dampak pada murid itu akan diulangi kesalahannya. Nah, makanya mari mulai dari diri saya kita melakukan perbaikan ya, restitusi, bahwa untuk untuk membersamai murid, untuk menuntun murid itu kita tidak memposisikan guru sebagai penghukum. Nah, pembuat rasa bersalah juga berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian guru itu mengatakan, kamu seharusnya udah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu juga tidak baik karena hasilnya menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Nah, kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, ini sudah mulai masuk. Nah, kemudian ada imbasnya, murid mengatakan maafkan saya, tapi dampak pada murid secara psikologi itu dia merasa rendah diri gitu. Nah, ini posisi teman. Nah, posisi teman itu baik kita lakukan ya. Jadi posisi ketiga sampai kelima itu baik kita lakukan sebagai guru, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, ini contohnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu gak kasihan sih sama ibu. Nah, itu adalah contoh kata-kata posisi guru di posisi teman. Kemudian ini hasilnya juga kurang baik karena si siswa itu merasa ketergantungan. Kalau tidak belajar dengan Bu Aminah, dia nggak nurut. Misalnya nanti habis pelajaran Bu Aminah selesai, masuk
sebagai teman gitu. Jadi hanya muridnya kepada satu orang itu saja. Kemudian muridnya berkata, saya pikir ibu teman saya, ternyata begitu. Nah dampaknya itu rumah yang tidak mandiri, siswa itu bergantung pada guru tersebut. Nah ini posisi keempat, itu sudah baik Pak, menghitung dan mengukur. Nah perkataan yang dilakukan oleh gurunya, apa peraturannya? Jadi dikembalikan pada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelum pembelajaran. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri. Jadi si siswa itu kalau ditanya apa peraturannya, jadi akan menyesuaikan diri, akan mengingat kembali apa peraturan keyakinan kelas yang sudah bersama-sama dibuat waktu di kelas. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia bersama di kelas. Jadi kalau lihat guru sebagai pemantau itu, murid menganggapnya guru yang memiliki peraturan. Kemudian muridnya berkata, berapa banyak bintang yang ini tadi ya kasus seperti video yang Bu Liana tayangkan. Kemudian dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Nah ini adalah fungsi yang paling baik Bapak Ibu guru yang mari kita lakukan, yaitu sebagai manajer. Caranya gimana? Jadi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, jangan langsung dimarahi, tapi mengajukan pertanyaan dulu. Apa yang kita yakini ya? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misalnya seperti itu. Tapi di dalam segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan, itu anak nanti ya di segitiga restitusi kita jelaskan lebih dalam. Nah ini boleh meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid, dampaknya pada murid mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaikinya seperti itu. Baik, ini sudah dijelaskan tadi ya. Jadi jika itu mari Bapak Ibu guru, karena kita sudah mengetahui ilmu tentang 5 posisi kontrol guru, kita letakkan posisi kontrol sebagai manajer demi tercapaian kebahagiaan murid kita bersama-sama. Gitu. Nah ini yang terakhir ya, tahapan segitiga restitusi. Jadi ini adalah langkah-langkah yang dilakukan ketika kita mendapati seorang murid yang membuat kesalahan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya. Nah dalam menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal siswa ke arah identitas sukses. Bukan berarti kita mendukung kesalahan si siswa itu, ya. Jangan sampai miskonsepsi lagi. Tapi kalau di sini kita bertujuan menstabilkan identitasnya dulu bahwa benar murid itu telah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, contoh pernyataan dan pertanyaannya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Karena ibu juga manusia, ibu juga pernah berbuat salah. Nah, dengan cara begitu anak tuh merasa diakui dari 5 kebutuhan dasar manusia itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh-contoh kata-katanya ya Bu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu, apakah kamu bersikap baik? Nah, itu adalah kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas di segitiga restitusi. Berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kegiatan pertama, kita lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti yang sudah tadi teori yang kita bahas sama-sama, yaitu bahwa manusia itu mempunyai 5 dasar kebutuhan pokok. Nah, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui
gara-gara merasa tersinggung. Nah, kemudian saya videonya tidak bisa saya munculkan ya. Kemudian saya menghampiri mereka berdua, kemudian menanyakan apa masalahnya. Nah, setelah menanyakan apa masalahnya, baru saya memvalidasi tindakan yang salah itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, yaitu membela diri kamu sendiri karena kamu sudah dicemoohkan oleh teman kamu. Tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini kegiatan restitusi yang terakhir, menanyakan keyakinan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Tadi kita sudah belajar ya tentang motivasi itu ada dua. Nah, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, atau apa yang kita percaya dari peraturan atau tata tertib sekolah SMP Negeri 1 Bawur Gelis. Nilai-nilai apa yang telah kami sepakati. Nah, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan seperti itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan-keyakinan. Nah, oke, Bapak Ibu, diseminasi dari saya dicukupkan sekian. Selanjutnya kita sambung dengan diskusi tanya jawabnya. Untuk waktunya saya persilakan. Silakan Bapak Ibu. Oh, vaksin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi saya hanya beberapa menyimak walaupun tidak semuanya, ya, karena tadi ada yang menarik dari Ibu sampaikan itu mengenai motivasi. Karena dalam pembelajaran pun anak-anak mungkin kebanyakan kurang motivasinya, terutama tadi ada dua tuh, ekstrinsik sama intrinsik. Nah, bagaimana cara memunculkan anak tersebut motivasinya gede ketika kita mau mengajarkannya tuh dari dalam diri. Nah, itu aja. Luar biasa. Masya Allah. Pertanyaan luar biasa. Sampai gaji bangsi suatu hal. Iya. Benar tadi kepalanya penuh. Baik ya, pertanyaan Pak Ungsi, bagaimana memunculkan motivasi intrinsik agar murid itu merasa termotivasi untuk semangat belajar gitu ya Pak? Oke. Nah, baik, saya akan coba menjawab. Jadi unsur intrinsik itu memang berasal dari diri kita sendiri, yang awalnya dari teori kontrol. Kita mau apa? Nah, kita mau males atau kita mau rajin, seperti itu. Kemudian berlanjut ke teori 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dari situ kita harus tahu gitu bahwa untuk memunculkan unsur intrinsik itu harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia itu gitu Pak. Dari sisi mana gitu dia sedang gagal dalam memenuhi 5 kebutuhan dasar hidupnya. Apakah misalnya dia tidak merasa diakui di kelasnya? Nah, seperti itu. Kalau tidak merasa diakui berarti dia tuh tipikal murid yang introvert, seperti itu. Nah, dari situ kita bisa menggunakan teori yang teori kontrol guru. Yang 5 teori kontrol guru. Kita deketin dulu posisinya sebagai teman guru, seperti itu. Ini yang individu atau sekelas Pak? Kalau yang sekelas kayaknya kita harus tahu satu-satu dong ya. Yang menyeluruh. Oke, nah kalau individu seperti itu ya Pak tahapannya. Jadi kita gunakan teori-teori yang sudah ada di budaya positif ini. Kemudian kalau
imbasnya untuk satu kelas, berarti kita munculkan motivasi intrinsik gurunya dulu nih Pak. Nah, kalau misalnya gurunya sudah memiliki unsur intrinsik yang hanya ingin berbuat karena bukan sesuatu, tapi dia untuk kebaikan dirinya sendiri, bukan penghargaan, kemudian bukan apa namanya misalnya dibayar gitu. Nah, munculkan dulu gitu dari dalam diri gurunya untuk intrinsiknya. Nah, dari situ aura positif itu akan menebar kepada seluruh kelas. Nah, selain itu kita juga sebagai guru harus kreatif dalam mengelola kelas. Ya, artinya kita harus tanggap di mana saat anak-anak bosan belajar, misalnya di jam-jam terakhir udah loyo semua, berarti munculkanlah kreativitas kita, bikin ice breaking. Karena memang kalau menurut teori itu belajar anak-anak itu hanya 15 menit itu yang fokus, yang lainnya itu udah ambiar. Tapi kalau kita tambah dengan kreativitas kita, dengan ice breaking atau lain sebagainya, itu bisa memunculkan motivasi intrinsik di dalam kelas. Mungkin begitu Pak jawaban saya. Terima kasih. Saya aja Bu. Enggak Bu, cuma nambahin doang. Mau nambahkan ya Bu, Papa. Lepet. Saya cuma nambahin aja. Enggak tahu ini benar atau enggak nih. Jadi kalau menurut saya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri siswa itu tidak mungkin muncul dengan sendirinya sebelum ada motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Rangsangan dari luar dulu, betul. Jadi siswa ini tidak mungkin akan menyukai mata pelajaran IPA ya kalau belum ada rangsangan yang bagus dari luar. Artinya gini, rangsangan yang bagus dari luar itu bisa dari gurunya, bisa dengan meletakkan pembelajaran yang bagus, bisa dengan meletakkan pembelajaran yang dengan penuh ice breaking sehingga siswa itu tertarik, oh ternyata belajar itu garbot ya, oh belajar itu menyenangkan ternyata. Nah, ketika sudah ada rangsangan motivasi ekstrinsik dari luar, nanti akan muncul sendiri deh rangsangan motivasi intrinsik siswa seperti itu. Jadi kalau pertanyaan kamu bagaimana cara munculkan motivasi intrinsik siswa? Ya nggak bisa secara langsung, tapi harus ada motivasi ekstrinsik dari luar. Dari kita dulu, dari saya dulu sebagai guru harus bisa merangsang siswa untuk gemar belajar seperti itu. Rasanya dapat pembelajaran dari manajer. Mendoakan. Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Bulan Bu. Nggak ada Bu. Terima kasih untuk partisipasi Bapak dan Ibu semua dalam acara diseminasi budaya positif di dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Semoga apa yang dibahaskan atau didiseminasikan itu bisa membawa manfaat untuk diri kita pribadi tentunya, dan untuk kepentingan murid, untuk menuntut murid agar dia berbahagia lahir dan batin, dan tentunya untuk kemajuan kita di SMP Negeri 1 Mawarjulis. Untuk mengakhiri acara, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu sering banget sih Narto. Lagi apa ini? Sini. Kok kalian berantem sih? Coba jelaskan Regi apa yang kamu lakukan sama Parto.
Partonya ngeselin Bu, saya lagi Bu, saya tidak dipinjamkan bola basket untuk dimasukkan kering. Padahal Parto bilangnya saya tidak bisa bermain bola basket Bu. Padahal saya sudah berlatih di sekolah ini Bu. Ya, baik Rezi. Memang rasa kesal kamu itu manusiawi ya, tidak apa-apa. Tapi Ibu mau nanya sama Parto, bener nggak apa yang dikatakan sama Rezi? Iya Bu, saya bermaksud bercanda, tapi akhirnya saya tahu bahwa itu tidak benar karena tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Saya minta maaf ya Rezi. Baik sekali. Ya, Rezi, Ibu tahu kekesalan kamu itu sangat manusiawi ya, nggak apa-apa. Tapi menurut Ibu, alangkah lebih baiknya kekesalan kamu itu harus yang lebih tidak melanggar kesepakatan kelas. Kamu tahu nggak itu sudah melanggar kesepakatan kelas? Saya tahu Bu, itu sangat melanggar kesepakatan kelas. Saya minta maaf pada Anto karena merusak kancing baju Anto sampai lepas. Tapi apa yang saya lakukan untuk memperbaiki kancing Anto ya? Saya minta maaf kepada Anto karena merusak baju Anto sampai lepas. Tapi apa yang saya lakukan untuk memperbaiki kancing Anto ya? Memasang kancing saya, memancang kancing baju saya lagi agar saya tidak dimarahi ibu di rumah. Kamu bisa melakukannya, Rezi. Gimana caranya? Dengan cara apa? Wah, tidak tahu tuh Bu. Mungkin saya lem aja Bu. Kalau dilem menurut Ibu nanti bisa lepas lagi. Bagaimana kalau kamu memasangkan kembali kancing yang lepas itu dengan cara menjahitnya? Nggak tahu tuh Bu, saya nggak bisa menjahit Bu. Nah, kan di kelas kita itu ada pelajaran tata busana ya. Nanti kamu bisa minta tolong tutorial cara memasangkan kancing baju ke Ibu Tri. Bagaimana? Ya sudah Bu, nanti saya minta tolong kepada Bu Tri untuk mengasih tahu tata cara untuk menjahit Bu. Ya, nah baik ya. Anto sama Rezi, kalian sudah belajar memperbaiki dari kesalahan yang sudah kalian lakukan dan bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian perbuat. Ibu sangat senang sekali ya memiliki siswa-siswa seperti kalian ya. Jadi ingat, kesepakatan kelas itu harus dijaga dan kalian harus menjaga etika juga ya, agar tidak kembali terjadi hal-hal seperti ini. Yes. Ya Bu. Ayo kita pasang kancing. Ayo kita pasang kancing di Bu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan memulai pelajaran, tapi sebelum memulai kegiatan kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, sepertinya Ibu ingin tahu dulu ya sama kalian, kamu tuh memimpikan kelas yang seperti apa? Coba siapa yang bisa jawab? Ya, kamu memimpikan kelas seperti apa?
Yang nyaman, bagus. Siapa lagi yang mau berpendapat? Yang bersih. Kelas yang bersih, oke, bagus. Siapa lagi? Silakan. Yang tertib. Oke, nah itu semua impian kalian. Jadi di dalam kelas kalian yang kalian miliki ini memimpikan kelas yang nyaman. Kalau nyaman tuh berarti bersih ya. Lantainya bersih, nggak ada kotoran, nggak ada sampah. Kemudian tertib. Tertib juga tidak berisik ya waktu belajar itu. Kemudian apalagi tadi selain tertib? Apalagi? Ada lagi nggak tambahannya? Nah, itu adalah impian-impian kalian di kelas. Nah, maka dari itu, Ibu sekarang akan memandu kalian membuat kesepakatan kelas. Ini ada sticky note ya, yang harus kamu isi. Silakan, kamu memimpikan kelas berapa untuk kesepakatan kelasnya. Nanti kalau udah ditulis, tempel di papan ya. Oke. keyakinan kelas yang akan kita buat bersama-sama ya. Ibu akan bacakan nih, misalnya dari Revan, tertib, nanti akan Ibu kelompokkan. Kalau yang tertib semua kayak gitu ya. Oke, kemudian Wafa ingin kelasnya yang bersih, kompak dan damai, berarti sini tertib ya. Kemudian sama ya, ini Nikita juga tertib, Aurel juga tertib sama. Kemudian Angelina itu tidak berisik. Nah ini juga sama ya, tertib ya. Kemudian kebanyakan tertib ya. Oke, kebanyakan tertib. Ini juga tertib. Oke, terus ini apa, jangan berisik. Nah, jangan berisik juga masuk ke tertib ya. Tenang, adem, kelas yang bersih. Kalau bersih yang mana nih? Ini. Kelas yang rapi, ya ini bersih juga, masuk ke sini. Oke ya. Mana lagi? Tidak berisik, tertib, bersih, ke sini masuknya. Ya. Bersih, pengen bersih semua, berarti kalian orang Islam ya. Karena kebersihan itu apa? Sebagian dari iman. Ya betul sekali. Oke, yang lainnya coba Ibu lihat dulu ya. Tidak boleh keluar sebelum bel. Bersih ya. Tidak bersih.
bersih. Oke, nah dari keinginan peraturan kelas yang sudah kalian buat akan Ibu ubah menjadi kata-kata yang lebih positif, yaitu menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sifatnya universal ya, atau menyeluruh secara umum tanpa memandang ras ya, tanpa memandang bahasa, tanpa memandang agama ya, tanpa memandang suku dan semuanya bersifat universal atau umum. Nah, baik, jadi keyakinan kelasnya akan Ibu tulis. Kalian sudah menuliskan apa yang diinginkan di kelas kalian ini, yaitu kelas impian ya. Tadi setelah Ibu baca dari tulisan-tulisan kalian yang ditempel di papan tulis ini, kita mendapatkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya abstrak ya, abstrak tapi secara umum. Nah, yang pertama keyakinan kelas yang kita peroleh kebersihan ya, karena dari tadi ya banyak sekali siswa yang menuliskan kelasnya ingin bersih ya. Kemudian keyakinan yang kedua ada kehadiran. Nah, jadi kehadiran itu juga merupakan keyakinan kelas. Menciptakan ketertiban itu harus hadir tepat waktu. Jika tidak hadir di sekolah atau berhalangan harus membuat surat keterangan seperti itu ya. Kemudian ketertiban. Nah, ketertiban ini meliputi harus mengikuti piket umum ya di depan sekolah dan piket kelas sehingga menjaga kebersihan. Ada kaitannya dengan kebersihan juga. Nah, kemudian keaktifan. Nah, di sini keyakinan kelas mengenai keaktifan yaitu kalian harus belajar aktif ya di dalam kelas. Jika guru memberi kesempatan untuk bertanya, silakan aktif bertanya seperti itu. Lalu kenyamanan. Nah, kenyamanan ini harus kalian berikan kepada sesama teman ya, dalam bentuk penghargaan. Kalau misalnya menemukan barang yang bukan milik kamu, kembalikan kepada pemiliknya. Itu salah satu kenyamanan ya. Kemudian yang terakhir adalah kekeluargaan. Ciptakan kekeluargaan yang baik untuk keyakinan kelas 7B. Jadi kekeluargaan itu kalau misalnya ada yang sakit, kamu membantu ya, jangan malah menyakiti seperti itu ya. Oke, paham? Nah, hari ini kita sudah membentuk keyakinan kelas